berada, semuanya sehat dan sukacita. Kembali berjumpa dengan Kak Mina dalam Sekolah Minggu Online. Adik-adik bersukacita kan pagi hari ini? Karena kita semua akan memuji nama Tuhan. Sudah siap memuji nama Tuhan? Oke, mau mengawali ibadah kita pagi hari ini, kita angkat lagu pujian kita, Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Adik-adik sekali lagi ya, kita ulang lagu pujian ini ya, lebih semangat ya. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat segala berkat dan kebaikan Tuhan. Bapak, kami mau serahkan ibadah kami percaya ibadah kami boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan berikan kami hati yang lebih bersukacita lagi, hingga kami boleh Bapak menikmati segala ibadah, segala pujian yang boleh kami naikkan untuk Tuhan. Dan pagi hari ini juga kami akan semakin diberkati melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, semuanya sukacita pagi hari ini karena kita akan memuji nama Tuhan sebab besar cinta Tuhan untuk kita semuanya. Matahari boleh bersinar terang, burung-burung di udara pun ikut memuji Tuhan, dan segala tumbuhan juga memuji Tuhan. Semuanya memuji Tuhan, termasuk kita pagi hari ini. Kita angkat lagu pujian kita ya adik-adik ya. Matahari bersinar terang. Ayo lebih semangat. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan sebab Tuhan itu sangat senang dengan pujian kita. Dia yang senangkan kita pagi hari ini, Dia juga mengasihi kita. Tuhan Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Dia ada di hatimu bahkan adik-adik. Mari adik-adik, kita angkat lagu pujian kita, Tuhan Allah di tengah kita. Ya adik-adik, Tuhan Allah kita sangat-sangat besar dan luar biasa. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan semakin diberkati melalui firman Tuhan. Sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan? Oke. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat lagu pujian kita,
Kudus yang manis. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bertemu dengan Kak Ira dalam ibadah sekolah Minggu hari ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas pujian-pujian yang telah kami nyanyikan, atas sukacita yang kami rasakan ketika kami dapat berkumpul bersama teman-teman kami di dalam rumah-Mu. Ya Bapa, ajarilah kami untuk dapat duduk diam dan dengan tenang mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Iren. Tuhan juga Engkau tolong bantu Kak Iren agar Kak Iren dapat berkata-kata sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Inilah doa kami ya Bapa, hanya dalam nama Anak-Mu, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, suatu hari Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah. Adik-adik, di depan bait Allah terdapat seorang yang lumpuh kakinya dari lahir, sehingga dia harus diusung. Orang itu tiap hari ada di dekat bait Allah dan meminta sedekah kepada orang-orang yang akan pergi ke bait Allah. Ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes memasuk ke dalam bait Allah, ia pun meminta sedekah dan berharap akan diberikan oleh Petrus dan Yohanes. Tapi adik-adik, Petrus melihat orang itu pun berkata kepada orang itu, "Emas dan perak pun ku tidak punya, tapi apa yang ku punya akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah." Adik-adik, ketika Petrus berkata seperti itu, kira-kira apa yang terjadi ya adik-adik? Iya benar adik-adik, orang yang lumpuh itu dapat berdiri. Dia sangat bersukacita. Adik-adik, selain itu pun juga ada orang-orang lain yang melihat kejadian itu. Mereka pun semakin mengelilingi kerumunan itu dan melihat kejadian yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes terhadap orang tersebut. Di antara mereka pun ada yang kebingungan dan heran bagaimana bisa orang tersebut menyembuhkan orang itu. Nah, adik-adik melihat hal itu, Petrus pun langsung berkhotbah di depan banyak orang. Petrus berkata kepada halayak banyak bahwa apa yang dilakukan oleh Petrus bukan karena kesalehan atau kebaikan mereka, tapi apa yang dilakukan Petrus dan Yohanes karena kuasa dari Tuhan. Dan itu semua terjadi karena orang tersebut percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, Petrus dan Yohanes pun juga kembali menguatkan orang-orang tersebut untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang lumpuh tersebut pun akhirnya bersukacita dan mau mengikut Tuhan Yesus. Tidak hanya orang itu saja adik-adik, tapi orang-orang sekitarnya pun juga menjadi percaya kepada Tuhan Yesus.
mereka menjadi keluarga Allah. Sama seperti adik-adik yang menjadi keluarga Allah karena adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, senang sekali adik-adik, sungguh bersuka cita kita merupakan bagian dari keluarga Allah. Adik-adik, perbuatan yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes membangkitkan harapan kepada orang lumpuh itu. Adik-adik coba bayangkan ketika dari lahir, lumpuh, dan hingga dewasa pun dia juga hanya bisa berdiam, duduk berdiam. Pasti sudah tidak ada harapan lagi bukan dalam hidup dia untuk berdiri kembali. Nah adik-adik, Petrus dan Yohanes memang tidak membawa harta benda. Petrus dan Yohanes memang tidak memberikan emas atau perak. Tapi Tuhan Yesus bekerja melalui Petrus dan Yohanes untuk memberikan hal yang sangat penting dari emas dan perak, yaitu pengharapan. Petrus dan Yohanes memberikan pengharapan kepada orang tersebut sehingga ia dapat berdiri kembali dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, coba bayangkan, pasti bahagia sekali bukan jadi orang tersebut. Adik-adik, apakah artinya Petrus dan Yohanes adalah superhero? Apakah dia sama seperti Iron Man yang bisa mengeluarkan kekuatannya? Atau apakah dia sama seperti Spider-Man yang bisa membawa orang pergi ke sana kemari? Tidak adik-adik, Petrus dan Yohanes bukanlah superhero. Mereka merupakan alat Tuhan untuk memberitakan kepada orang di sekitarnya untuk menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Nah adik-adik, mereka tidak punya kekuatan, tapi kekuatan tersebut berasal dari Tuhan Yesus. Adik-adik sama seperti dokter. Kalau adik-adik sakit, adik-adik pergi ke rumah sakit, ketemu dokter. Bukan dokter yang menyembuhkan adik-adik, tapi dokter merupakan alat Tuhan untuk memberikan pengharapan kepada adik-adik agar dapat sembuh kembali. Nah, adik-adik mau tidak menjadi sama seperti Petrus dan Yohanes? Berbagi itu tidak hanya tentang harta benda saja, tapi kita bisa memberikan pengharapan kita dengan menguatkan orang yang ada di sekitar kita. Adik-adik bisa memberikan pengharapan dan menguatkan mereka melalui doa yang adik-adik panjatkan untuk saudara adik-adik, untuk teman adik-adik, papa mama, dan orang-orang yang di sekitar adik-adik. Misalnya, teman adik-adik sakit, adik-adik dapat memberikan pengharapan kepadanya melalui doa yang adik-adik bawakan agar teman adik-adik bisa sembuh kembali. Nah adik-adik, kakak mau meminta adik-adik untuk menyiapkan satu nama yang mau adik-adik doakan, yang nantinya kita akan doakan di akhir ibadah ini. Jadi disiapkan dulu ya satu namanya. Nah adik-adik, kita masuk ke dalam ayat hafalan. Nah adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12b. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekali lagi adik-adik, Kisah Para Rasul 4 ayat 12b. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah adik-adik, saatnya kita mau memberikan ucapan syukur kita lewat persembahan. Adik-adik dapat memberikan persembahan adik-adik lewat kotak persembahan yang telah adik-adik sediakan di rumah masing-masing. Nantinya kotak persembahan ini dapat adik-adik berikan kepada gereja apabila kita sudah bisa sama-sama kembali beribadah di gedung gereja. Atau adik-adik dapat meminta tolong bantuan kepada papa, mama, atau kakak adik-adik untuk memberikan persembahan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Adik-adik masih ingat kan tadi kakak sempat meminta adik-adik untuk mengingat satu nama yang mau adik-adik doakan. Nah adik-adik, kita mau bersama-sama di tengah nanti
mendoakan orang yang ingin adik-adik doakan. Nanti kakak minta satu waktu di mana adik-adik mau mendoakan orang tersebut. Lalu kakak akan kembali menutupnya di dalam doa. Nah adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang begitu besar kepada kami. Ya Bapa, kami bersyukur kami telah belajar ya Bapa dari cerita yang dibawakan oleh Kak Iren. Cerita tentang Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan orang yang lumpuh. Ya Bapa, kami percaya mereka Petrus dan Yohanes merupakan alat yang Engkau berikan kepada orang lumpuh tersebut agar dia dapat berjalan kembali. Ya Bapak, kami ingin menjadi seperti Petrus dan Yohanes. Kami ingin berbagi kepada orang lain. Kami ingin memberikan pengharapan kepada orang di sekitar kami, agar mereka yang sakit pun dapat sembuh kembali. Kami ingin berdoa bagi teman-teman kami ya Bapak. Saat ini ya Bapak, kami anak-anak-Mu mau mendoakan satu nama yang telah kami siapkan. Mari kita mendoakan satu nama tersebut. Ya Bapak, inilah doa-doa kami ya Bapak. Ya Bapak, kami percaya Engkau bisa memberikan pengharapan kepada kami asal kami percaya kepadamu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Untuk itu ya Bapak, kami berdoa untuk orang yang kami doakan namanya ya Bapak, agar kiranya pengharapan-Mu nyata di hadapan mereka ya Bapak. Ya Bapak, kami juga tak lupa berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Biarkan persembahan kami ini dapat menjadi sukacita bagi orang-orang yang membutuhkannya. Biarkanlah persembahan ini dapat menjadi saluran berkat dari-Mu ya Bapak kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebentar kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Tuhan Engkau yang sertai kami, agar kami tetap terus berjalan di dalam jalan-Mu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Anak-Mu Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu kembali minggu depan.